Selamat malam pemirsa, terjadi perkembangan penting dalam kasus pembunuhan yang melibatkan ayah dan anak terhadap tetangganya sendiri, yaitu Matius Ginting. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus tersebut untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Rekonstruksi dilakukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat siang. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, rekonstruksi berjalan lancar meski sempat mendapat protes dari saksi dan keluarga korban. Rekonstruksi ini melibatkan 3 tersangka, yaitu Bakti Kapan, Alfredo Kapan, dan Fernando Kapan, yang diperlihatkan melakukan adegan demi adegan sebanyak 18 adegan. Dalam rekonstruksi tersebut terlihat jelas bagaimana penikaman yang berujung kematian terhadap Matius Ginting terjadi. Pada adegan ke-9, Bakti Kapan menyerang korban yang saat itu akan mengambil benda dari sepeda motornya usai cekcok dengan Alfredo Kapan. Proses rekonstruksi ini bertujuan untuk mengungkapkan alur kejadian dengan lebih jelas dan membuktikan keterangan para tersangka. Kapolsek Sunggal Kompol K. Huta Barat menjelaskan bahwa hasil pengembangan kasus ini membuat jumlah tersangka bertambah menjadi 3 orang, yang sebelumnya hanya 2 tersangka. Penambahan tersangka ini dikuatkan dengan adegan ke-11 yang menggambarkan Fernando Kapan memukul korban saat ayah dan abang kandungnya bergumul di halaman gereja. Penambahan tersangka ini dikuatkan dengan adegan ke-11 yang menggambarkan Fernando Kapan memukul korban saat ayah dan abang kandungnya berkumpul di halaman gereja. Sementara itu, istri dari korban Matius Ginting menyatakan bahwa beberapa adegan dalam rekonstruksi tidak sesuai dengan keterangan saksi yang ada. Dewi juga menuturkan bahwa kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam lama antara korban dan tersangka. Sampaikanlah. Nah, contohnya letak pelaku tersangka dari awal tidak di tempat, tidak seperti yang direka adegan tadi. Dari situ pun kita tahu berbeda. Baru siapa yang menikam, siapa yang tidak, itulah ya kan Pak. Itu pun menurut saksi berbeda. Di mana pertama kali dilakukan penikaman pun berbeda. Banyak ketidaksesuaian antara keterangan tersangka dengan saksi. Meski sempat terjadi protes dari pihak keluarga dan saksi, rekonstruksi pembunuhan terhadap Matius Ginting ini akhirnya dapat berjalan dengan lancar dengan 18 adegan yang berhasil menggambarkan jalannya peristiwa yang terjadi. Polisi berharap melalui rekonstruksi ini, kasus pembunuhan yang terjadi dapat segera terungkap secara utuh. Dodi BITV melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Total itu kurang lebih mungkin ada 18 adegan. Ada 1 tersangka baru ya Bang tadi? Ya, tersangka baru itu hasil pengembangan kita berdasarkan juga ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang menyaksikan pada saat itu, sehingga tersangka itu ada 1 orang tersangka lagi kita tetapkan sebagai tersangka. Itu masih keluarganya juga? Masih keluarga. Perannya Bang tersangka baru itu? Sama, ada melakukan juga penusukan, ya kan? Dan ada rangkaian kejadian yang lainnya, tindakan yang lain. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.